Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya di channel Nurse Bahdi, di mana video kali ini teman-teman, saya akan memberikan informasi terkait nasib honorer di tahun 2023, di mana saya mendapatkan info terbaru terkait penyelesaian tenaga honorer di tahun 2023. Sebagaimana kita ketahui, untuk tenaga honorer di ruang lingkup kepemerintahan itu tidak ada lagi yang namanya honorer. Yang ada hanya dua teman-teman, P3K dan PNS. Jadi maksudnya tenaga honorer itu harus dihapuskan. Tapi saya mendapatkan informasi yang cukup menarik, di mana info terbaru dari Kemenpan RB. Nah, sebelum saya lanjut teman-teman memberikan informasi ini, saya selalu mengingatkan kepada teman-teman yang baru bergabung di channel kami, yang baru menemukan channel kami, silahkan tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapatkan info-info terupdate dari channel kami. Oke teman-teman, kita langsung saja. Silakan teman-teman mendengarkan informasi ini sampai selesai, sehingga teman-teman itu tidak salah dalam memahami informasi. Dimana judul dari informasi ini adalah honorer wajib tahu, ada kabar bahagia dari Menteri Pan RB terkait surat edaran. Nah, ini surat edaran apa teman-teman? Kita langsung saja. Kabar tenaga honorer yang akan mengalami penghapusan pada November 2023 dan tidak perlu khawatir karena Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan RB telah ungkap hal ini. Penghapusan tenaga honorer diisyaratkan termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 yang memiliki tenggat akhir pada November 2023. Jadi pada peraturan pemerintah ini nomor 49 tahun 2018, tenaga honorer itu sudah tidak ada lagi di bulan November di tahun 2023. Jadi istilahnya penghapusan tenaga honorer teman-teman. Nah, lalu Menpan RB ungkap kabar bahagia tentang penuntasan honorer dengan diskusi aktif bersama dengan kepala daerah. Penyelesaian tenaga honorer tentu telah mendapatkan perhatian khusus dari Menpan RB dan juga Presiden Joko Widodo yang tentunya mendorong untuk segera ada langkah penyelesaian. Tentunya langkah penyelesaian ini mencuat menjadi beberapa opsi yang dikerucutkan oleh Menpan RB dan menjadi kabar bahagia untuk tenaga honorer. Sesuai yang dirangkum berita soloraya.com dari laman resmi Kementerian Pan RB, berikut kabar bahagia yang harus disimak teman-teman honorer. Beberapa waktu lalu, Menteri Pan RB mengeluarkan surat edaran khusus yang tentunya menjadi salah satu penyerapan banyak tenaga honorer. Surat edaran ini berisi mengenai pengadaan ASN tahun 2023 dan arahan Menteri Pan RB kepada kepala daerah untuk mengusulkan formasi pengadaan ASN di tahun 2023. Tentu melalui adanya pengadaan ASN akan bisa menyerap tenaga honorer dengan jumlah yang cukup banyak dan tentu akan menghasilkan ASN dengan kualitas yang baik. Namun kabar mengenai seluruh tenaga honor untuk diangkat ASN belum mendapatkan konfirmasi, karena jika diperhatikan data dari BKN, tenaga honorer saat ini mencapai lebih dari 2 juta orang. Keterangan Menteri Pan RB juga wajib disorot karena melalui pengadaan ASN P3K juga akan bisa menciptakan ASN dengan berkualitas dan mutu tinggi. Maka dari itu dalam surat edaran pengadaan ASN, pemerintah daerah diwajibkan untuk memaksimalkan usulan formasi ASN P3K. Terlebih dalam surat edaran tersebut, Menteri Pan RB mencantumkan bahwa dua bidang utama yang diutamakan yakni tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.
Usulan kebutuhan ASN tahun anggaran 2023 harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam APBN atau APBD dengan prinsip zero growth kecuali untuk pemenuhan ASN bidang pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Sedangkan pada bidang lainnya yakni jabatan fungsional lain akan disesuaikan dengan peraturan masing-masing berdasarkan ketersediaan. Nah, itulah kabar bahagia dari Menteri Pan-RB untuk tenaga formasi terkait dengan pengadaan ASN di tahun 2023. Semoga bermanfaat. Nah, berarti isi dari informasi ini teman-teman, untuk tenaga honorer yang memang ada pembahasan di mana ada informasi yang kita dengar bahwa tenaga honorer untuk diangkat ASN ternyata belum mendapat konfirmasi, karena jika diperhatikan data dari BKN, tenaga honorer saat ini mencapai lebih dari 2 juta orang. Tentunya ini cukup membengkak ya teman-teman. Jadi bahan pertimbangan dari Kemenpan RB dalam surat edaran ini mengharapkan kepada pemerintah daerah diwajibkan untuk memaksimalkan usulan formasi ASN P3K. Jadi tiap-tiap daerah ini harus mengusulkan jumlah tenaga honor yang ada di daerah tersebut memaksimalkan dengan formasi ASN P3K-nya. Mungkin teman-teman bisa mempersiapkan dari awal, mulai dari berkas teman-teman ya, kalaupun misalnya nanti di tahun 2023 seleksi P3K-nya ini itu tidak seperti dengan tahun 2022, artinya untuk tenaga honorer yang memang masuk dalam pendataan BKN, tentunya kan kita berharap mendapatkan afirmasi yang mungkin saja teman-teman itu tidak seleksi CAT, tetapi mungkin teman-teman langsung seleksi administrasi. Bisa saja, kita tidak tutup kemungkinan, karena memang kan program pemerintah untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer di ruang lingkup kepemerintahan. Nah, mungkin prosesnya seperti itu. Nah, jadi teman-teman jangan bersantai, tetapi teman-teman juga harus mempersiapkan jauh-jauh hari berkas-berkas yang teman-teman miliki yang memang wajib untuk diserahkan pada saat administrasi nanti. Jadi walaupun teman-teman sudah pengalaman kerja, jadi walaupun misalnya teman-teman honornya sudah lama tetapi tidak memiliki misalnya ijazah, transkrip nilai, terus apalagi STR dalam bidang kesehatan, ya guru mungkin cerdik, ya mungkin jadi bahan evaluasi juga teman-teman. Jadi bagaimana teman-teman itu bisa mempersiapkan jauh-jauh hari. Jadi mulai sekarang sudah mempersiapkan berkasnya. Toh kalaupun misalnya teman-teman nanti mendapatkan afirmasi dengan pengalaman kerja misalnya honorer yang usianya sekian, pengalaman kerjanya sekian, ya kita berharap pemerintah bisa memperhatikan teman-teman yang tenaga honorer yang masa kerjanya sudah lama. Oke teman-teman, informasi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan terima kasih sudah menonton video ini, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.